Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas PBOB, dengan anggota, dengan saya sendiri, Khalifatul Rahnaf, dengan NIM 2024 10 10 10 68. Lalu ada Nika Ananda Putri dengan NIM 2024 10 10 10 85. Lalu ada Siti Nadifa Samia dengan NIM 2024 10 10 10 99. Dan kami di sini akan presentasi tugas akhir PBO, yaitu dengan judul Sistem Informasi Jasa Pelayanan Tiket Pemesanan Tiket Kereta Api di Kabupaten Jember, yang bisa kita singkat KAJ. Next. Alasan kita membuat program KAJ sendiri yaitu adalah perkembangan zaman yang cepat membuat kebutuhan akan jasa transportasi meningkat untuk semua pihak, sehingga perlu memanfaatkan teknologi informasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pihak pelayanan kereta api memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mengembangkan sistem pemesanan tiket secara online tanpa harus datang dan membeli langsung tiket kereta api di loket-loket penjualan tiket di stasiun. Sistem pemesanan tiket kereta api tersebut yaitu KAJ, atau bisa dari singkatan dari Kereta Api Jember. Selanjutnya ada ruang lingkup aplikasi. KAJ ini berbasis website. KAJ harus terhubung dengan jaringan internet. KAJ bisa digunakan sebagai alternatif solusi untuk pemesanan tiket kereta api di Kabupaten Jember. KAJ dibuat dengan mengimplementasikan bahasa pemrograman Java dan PostgreSQL sebagai database-nya. KAJ hanya berkaitan dengan transaksi pemesanan tiket kereta api yang berlangsung di Kabupaten Jember. Selanjutnya ada bisnis proses dan notasi. Di sini ada BPMN KAJ setelah sistem dibuat. Yang pertama, aktornya ada admin dan sistem. Yang pertama, admin dapat menambahkan data kereta, lalu data ini disimpan ke data store data kereta, dan sistem akan menampilkan data kereta. Lalu admin akan menambahkan data perjalanan yang selanjutnya akan disimpan di data store data perjalanan, dan sistem dapat menampilkan data perjalanan ini. Selanjutnya, admin menambahkan data pemesanan yang disimpan pada data store data pemesanan, dan sistem dapat menampilkan data pemesanan. Kemudian, admin dapat menambahkan data penumpang, dan data penumpang ini disimpan di data store data penumpang, lalu sistem akan menampilkan data penumpang. Selanjutnya, sistem dapat menampilkan riwayat transaksi yang diambil dari data pemesanan dan data penumpang. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya adalah diagram objek yang ada pada KAJ. Yang pertama yaitu mengentrikan data kereta. Di sini yang dapat mengentrikan data kereta adalah admin. Admin pertama-tama akan diminta untuk menginputkan harga dan juga nama keretanya. Setelah itu, admin akan diminta untuk menginputkan waktu berangkat dan waktu tibanya. Next. Kemudian ada entry data perjalanan. Aktornya yaitu admin, dan admin ini akan diminta untuk menginputkan asal dan tujuannya. Kemudian setelah itu admin akan diminta untuk menginputkan tanggal. Next. Kemudian ada entry data pemesanan. Di sini admin dapat menambahkan dan juga mengupdate, yaitu yang pertama nomor gerbong dan juga nomor kursi. Setelah itu admin juga bisa menambahkan tanggal. Next. Kemudian ada entry data penumpang. Di sini aktornya yaitu admin dapat menginputkan ID penumpang dan nama penumpang. Next. Kemudian entry data transaksi. Di sini aktor yaitu admin dapat menginputkan jumlah transaksi dan tanggalnya. Setelah itu admin dapat menginputkan keterangannya. Selanjutnya yaitu kelas diagram. Di dalam sistem kami terdapat 5 kelas, yaitu kelas kereta, perjalanan, pemesanan, penumpang, dan transaksi. Di sini di masing-masing kelas telah memiliki atributnya sendiri-sendiri. Kemudian untuk asosiasi dari kelas kereta dan perjalanan itu adalah agregasi, kemudian dari kelas perjalanan dan pemesanan itu komposisi, dari kelas pemesanan dan penumpang itu komposisi, dari kelas penumpang dan transaksi adalah komposisi. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan. KAJ merupakan sistem informasi pemesanan tiket kereta api yang ada di lingkup wilayah Kabupaten Jember. Adapun stasiun yang berada di wilayah Jember diantaranya yaitu Stasiun Jember,
Stasiun Rambi Puji, Stasiun Arjasa, Stasiun Kalisat, Stasiun Dangsari, Stasiun Merawan, Stasiun Sempolan, Stasiun Sukowono, Stasiun Tanggul, Stasiun Mangli, Stasiun Gumukmas, dan Stasiun Balung. KAJ didesain berbasis website dan hanya dapat diakses bila pengguna terhubung dengan internet. KAJ sendiri dibangun dengan bahasa pemrograman Java yang kemudian dihubungkan dengan database PostgreSQL. Selanjutnya ada fitur-fitur dalam KAJ. Fitur-fiturnya yaitu ada lihat kereta, kelola kereta, lihat pemesanan, kelola pemesanan, lihat penumpang, lihat perjalanan, kelola perjalanan, riwayat transaksi, dan keluar. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan nanti. Adapun kesimpulannya yaitu dengan adanya fitur-fitur tersebut, maka pemesanan tiket kereta api dan informasi jadwal kereta api yang tersedia di KAJ ini dapat dilakukan secara online dan dapat dilakukan di mana saja, yang penting terhubung dengan akses internet. Hal ini juga akan memudahkan pelanggan agar tidak perlu datang ke stasiun untuk membeli tiket secara langsung. Kemudian kita ke codingannya. Di sini sudah ada codingannya dan akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dava. Baik, untuk dari codingan sendiri ada package, yaitu ada package model, lalu ada view. Nah, di sini pada model, contoh model kereta. Bisa ke model kereta. Bentar. Nah, untuk misalkan nih model penumpang. Nah, di sini untuk memanggilnya sendiri, untuk importnya. Nah, untuk importnya sendiri seperti yang kita lihat di sini ada Java SQL prepare statement itu untuk memanggil atau menyebutkan suatu kayak query yang ada di SQL-nya sendiri. Nah, untuk Java SQL result itu ada untuk menampilkan hasilnya. Nah, untuk public class-nya untuk model penumpang di-extend ke template model. Nah, template model ini adalah untuk menghubungkan antara Postgre dengan file script Java-nya ini. Nah, untuk fitur yang pertama itu adalah show penumpang. Bisa di-scroll ke bawah untuk package-nya. Codingannya aja, codingan di-scroll. Nah, untuk penumpang sendiri ini adalah dengan fiturnya yaitu show penumpang. Dan untuk menginputnya sendiri itu dari PG adminnya atau dari query tools-nya agar kita bisa melihat dari Java-nya ini. Lalu untuk mungkin bisa ke bagian perjalanan, model perjalanan. Nah, untuk model perjalanan sendiri yaitu ada seperti yang tadi ada SQL dan ada tambahan lagi yaitu SQL date untuk memanggil waktu seperti tanggal itu. Untuk public class model perjalanan itu di-extend ke template model sama seperti tadi untuk mengkoneksikan antara PostgreSQL dengan file Java-nya. Untuk fitur-fiturnya sendiri itu ada lihat perjalanan, lalu ada tambah perjalanan, update asal, dan update tujuan. Untuk asalnya ini adalah asal stasiunnya dan tujuan stasiunnya. Nah, seperti kita lihat di stringnya ini, seperti select bintang from perjalanan itu adalah untuk melihat dari PostgreSQL-nya sendiri. Untuk tambah yaitu insert to, untuk update perjalanan yang kita set dengan cara memanggil dari primary key-nya itu ID perjalanan. Bisa scroll ke bawah. Terus dah. Nah, untuk menambah perjalanan sendiri adalah kita harus menambah atribut yaitu add perjalanan, yaitu ada asal, lalu ada tujuan, tanggal itu date, lalu ID kereta itu ada integer yang akan kita throw untuk memanggil dari koneksi antara
Postgre-nya dengan itunya. Lalu di sini ada show perjalanan, yaitu kita bisa lihat sendiri ini adalah untuk sistem outprint-nya itu adalah menampilkan di terminalnya itu. Nanti akan muncul ketika di run untuk dari main-nya sendiri. Bisa langsung ke template model. Template model. Nah, di sini adalah template modelnya, yaitu ada Java SQL Connection untuk menghubungkan, lalu ada driver manager itu untuk manajemen drivernya sendiri, lalu ada Java SQL exception itu seperti tadi yang saya terangkan. Lalu untuk pemanggilannya sendiri kita harus membutuhkan yaitu URL, password, dan user. Seperti yang bisa kita lihat sendiri di sini untuk URL-nya sendiri adalah kita harus menginput yaitu dari location filenya sendiri yang ada di SQL. Yang seperti kita lihat ini ada localhost, Agena itu adalah tempatnya untuk memanggil, lalu ada user dari PostgreSQL-nya kita. Nah, ini adalah yang password ini dapat dari yang SQL seperti yang kita punya, seperti itu. Lalu bisa ke main-nya. Nah, untuk di main-nya sendiri itu seperti apa ya, untuk menggabungkan antara package-package yang ada untuk menjalankan program ini. Yang seperti kita lihat di sini ada kereta, pemesanan, penumpang, perjalanan, lalu ada transaksi. Bisa scroll ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat ada untuk fitur menu utamanya. Nah, fitur utamanya itu di sini bisa kita lihat di terminalnya ada melihat kereta, lalu ada kelola kereta, lihat pemesanan, lalu ada kelola pemesanan, lihat penumpang, lihat perjalanan, kelola perjalanan, riwayat transaksi, dan keluar. Nah, bisa di salah satu untuk fiturnya sendiri di terminalnya. Mungkin bisa pilih fitur yaitu lihat kereta. Nah, bisa kita lihat kan ini belum dimasukkan oleh kami dari lihat keretanya. Nanti setelah kita add data dari terminalnya tadi, nanti kita bisa melihat dari data yang ada di terminalnya. Bisa enter untuk lanjut. Nah, mungkin bisa langsung ke kelola kereta untuk menambahkan data yang ada. Tambah kereta. Nah, untuk ID keretanya kita bisa menginputkan langsung sesuai yang kita inginkan. Mungkin siapa mau masuk apa? ID kereta, lalu ada nama keretanya, Legowo. Lalu untuk waktu keberangkatannya itu harus sesuai dengan format yang ada di situ untuk jam, menit, dan waktu detik. Itu ada waktu tiba, sama juga dengan formatnya yaitu jam, menit, dan second atau detik. Dan harga. Dengan harga, ya. Nah, setelah itu kita bisa langsung ke lihat keretanya lagi, apakah sudah terupdate untuk datanya sendiri. Nah, seperti kita lihat di sini, setelah kita menginputkan data kereta yang telah kita inputkan barusan, nah di sini ada ID kereta dengan ID-nya 889, lalu Legowo dengan waktu berangkat, waktu tiba, dan harga. Mungkin untuk kita coba ke update-nya, mungkin update keretanya. Ke update kereta, mungkin update nama yang kita bisa ubah. Nah, untuk edit nama kereta bisa kita sesuaikan dengan yang ada di atas mengenai ID keretanya. Mungkin kita bisa ubah dari harganya untuk melihat.
Nah, seperti itu mungkin kurang lebih dari update mengenai itu. Mungkin bisa kita coba untuk hapus mungkin. Hapus dari data keretanya. Nah, itu kita harus melihat dari ID keretanya untuk menghapus dari data yang ada. Salah satu data yang ada. Nah, itu sudah terang, mungkin bisa lihat kereta lagi. Nah, bisa kita lihat sendiri untuk datanya sendiri setelah kita hapus, lalu sudah tidak ada lagi. Mungkin itu saja penjelasan mengenai codingan yang telah kami buat. Sekian dari presentasi dari kami juga untuk mengakhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.